Oke, mungkin Bapak Ibu saya mulai ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, monggo Bu. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai analisis fungsi. Kemarin sudah sempat disinggung ya di pertemuan kedua bahwa minggu ini adalah kita akan membahas mengenai analisis fungsi. Mungkin sebelum saya masuk ke materi ya, mungkin masih banyak khususnya di kelas saya ya yang mengerjakan tugas pertama maupun tugas kedua itu masih kurang maksimal ya, khususnya mengenai logbook dan laporan perancangan. Ya, sedangkan itu kan sudah dijelaskan sampai 2 kali nih sama Bu Suci ya, tapi masih ada beberapa yang mungkin masih bingung ya. Nah, itu kan kemarin seharusnya ditanyakan ya. Jadi setelah saya cross check di pagi tadi ya, itu masih ada beberapa yang kurang maksimal pekerjaannya ya. Oke, saya lanjut materi pagi ini. Maaf ya, ada backsound nangis. Oke, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai skematik program atau program development yang di sini nanti isinya mengenai analisis ya, mulai analisis fungsi, bentuk, tapak, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk materi hari ini atau minggu ini yaitu mengenai analisis fungsi, ruang, pengguna, aktivitas. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke. Program development itu apa sih gitu kan ya? Nah, itu merupakan program development itu merupakan proses berpikir atau proses menganalisa. Nah, di sini kalian sudah mulai harus belajar bisa menganalisa ya. Dari apa yang kalian dapat. Kemarin kan sudah dapat data tapak, data survei sendiri ya, interview dengan melakukan wawancara dengan klien. Nah, itu yang harus kalian analisis ya. Terus kemudian analisa itu apa sih? Gitu kan ya. Nah, analisa yang pertama menurut Jones itu adalah identifikasi ya, atau mengidentifikasi permasalahan mungkin ya, atau mungkin kelebihannya, kelemahannya dari tapak itu sendiri ya, ruangnya, ancamannya itu seperti apa. Kita harus bisa pandai-pandai mengidentifikasi hasil data kita. Kemudian search atau kita mencari ya. Kita mencari. Apa sih yang kita cari ya? Kemarin apa yang kalian cari saat survei? Apa yang kalian cari saat interview? Itu juga harus bisa dimanfaatkan nanti untuk analisa. Ya. Kemudian exploring ya. Kita mengeksplor atau istilahnya bisa menjajakkan itu ya. Apa yang kita dapat dari survei kemarin. Kemudian jangan lupa yang terakhir yaitu presentasi atau presentation. Kemudian menurut KBBI juga sudah jelas bahwa analisa itu melakukan penyelidikan ya. Penyelidikannya seperti apa ya? Kemarin itu data tapak, interview dan lain sebagainya ya. Nah, itu mungkin beberapa mungkin masih belum kebayang ya, kira-kira saya itu ingin bertanya apa dan lain sebagainya. Nah, itu nanti perlahan-lahan mungkin saat kekurangan data dan lain sebagainya, itu nanti bisa melakukan interview ulang ya. Terus kemudian ini penguraian hubungan antar bagian. Jadi mungkin kita nanti bisa memilah-milah, oh ini termasuk data pengguna, oh ini termasuk nanti data tapak dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga yang namanya penjabaran tentang suatu sesudah dikaji sebaik-baiknya. Jadi ada penjabarannya. Kira-kira itu seperti apa sih lah? Apakah selama ini logbook kalian maupun laporan perancangan kalian itu sudah kalian analisa atau itu pure masih data hasil survei ya, hasil survei tapak maupun dari istilahnya interview ke klien. Nah, itu harus benar-benar dikaji. Terus kemudian
terakhir yaitu pemecahan persoalan yang dimulai akan dugaan kebenaran. Jadi istilahnya apakah nanti setelah hasil survei seperti ini, setelah hasil interview seperti ini, terus kemudian kan ada analisanya ini, pemecahan kira-kira nih kemarin tuh ada beberapa kelompok ya, mintanya itu joglo, modern, ini kira-kira tuh dari keinginan mereka itu disimpulkan mereka itu ingin apa sih gitu kan ya. Nah itu harus kita punya solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan tersebut ya. Nah mungkin beberapa yang diinterview kliennya itu hanya satu gitu kan ya. Alangkah lebih baiknya mungkin dalam satu rumah itu ada anaknya ya, ada ibunya ya, itu bisa diinterview atau diwawancara. Nah kalau kita hanya mendengar dari satu orang ya, itu biasanya kecenderungan ya boleh dari satu orang itu ya, tapi nanti kecenderungan akhirnya konsepnya ataupun desainnya nanti ya menurut orang tersebut gitu kan ya. Jadi mungkin bisa nanti ditambahi lagi suaminya mungkin ya, atau anaknya dan lain sebagainya. Kemudian di dalam program development itu sendiri ya, untuk minggu ini kita bahas mengenai teori space planning yang di dalamnya itu ada analisis fungsi, aktivitas, pengguna, dan ruang ya. Kemudian juga nanti ada analisis tapak, ini ruang, maaf keliru ruangnya, nanti dihapus, bentuk dan analisa struktur yang akan dijelaskan di minggu berikutnya. Oke, ini tadi ada 4 ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai analisis fungsi ya. Nah, ini Virtuvius itu menyebutkan bahwa pada waktu itu perancangan dan pelaksanaan bangunan arsitektur harus terkandung ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah fungsi, yang ketiga adalah kukuh atau kekokohan, dan yang keempat itu adalah estetika. Jadi analisis fungsi ini merupakan salah satu ya hal terpenting dalam suatu perancangan. Ya, jadi kita harus tahu fungsinya itu kira-kira apa sih yang akan kita desain, apakah itu museum, ataukah itu rumah tinggal, ataukah itu hotel ya, cottage, bungalow, resort loh. Itu kan semuanya sama-sama nih untuk ditinggali ya, tapi kan harus tahu fungsinya pasti berbeda-beda antara rumah, antara bungalow, antara villa, cottage, resort, mansion. Nah, itu kan sama-sama apartemen ya kan, hotel. Nah, itu kan sama-sama tinggali ya, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Itu sangat penting yang harus kalian ketahui. Kira-kira kalian ini rumah tinggal itu fungsinya untuk apa sih? Nah, itu harus dikaji lagi. Kemudian, maaf ya, backsound-nya itu menangis-nangis tetangga saya. Analisis fungsi ya selanjutnya, yaitu menurut Kamus Webster, fungsi dapat memiliki makna aktivitas, peran, peruntukan, tugas, dan tanggung jawab. Nanti akan saya jabarkan di analisis fungsi, nanti juga ada analisis aktivitas, analisis pengguna, dan analisis ruang. Ya. Nah, di sini fungsi ya itu dibedakan menjadi 3. Fungsi utama adalah fungsi pokok yang ruang-ruang di dalamnya diperuntukkan sebagai besaran kelompok pelaku kegiatan. Jadi kira-kira rumah tinggal itu fungsinya untuk apa sih gitu kan ya? Itu ada orang mungkin untuk ibadah gitu kan ya, untuk berteduh, untuk istirahat ya kan. Itu ada mas-mas boyband lagi tidur ya, itu untuk istirahat dan lain sebagainya. Jadi kira-kira nanti rumah tinggal kalian itu fungsi utamanya itu apa gitu kan ya? Karena pasti masing-masing objek yang kita bangun itu memiliki fungsi yang berbeda. Rumah sakit fungsi utamanya itu apa? Museum fungsi utamanya itu apa? Pasti akan berbeda-beda. Nah, sekarang kalian harus tahu fungsi utama dari rumah itu seperti apa, ya kan? Nah, ini adalah fungsi pokok ruang-ruang di dalamnya dipergunakan sebagian besar kelompok atau pelaku kegiatan. Nah, jadi kira-kira nih ya, karena masing-masing fungsi utama dari rumah itu ada berbeda-beda. Nanti saya kasih contoh ya, di kakak tingkatnya, itu si A fungsi utamanya rumah itu sebagai ini, si B fungsi utama rumah itu sebagai ini. Karena itu dari apa? Dari hasil interview ke klien juga. Ya.
Selanjutnya yaitu fungsi penunjang. Fungsi ini merupakan penunjang dari kegiatan-kegiatan fungsi utama. Apa penunjangnya, ya kan? Oh, buat apa? Nyuci-nyuci baju, contohnya rumah itu ya. Apa? Nah, berarti kan nanti kalian akan membuat kebutuhan ruangnya itu kira-kira apa dan lain sebagainya. Jadi ini untuk penunjang dari kegiatan fungsi utama. Kemudian fungsi pelengkap ya. Fungsi ini merupakan fungsi yang melengkapi kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Contohnya mungkin setelah fungsi utama penunjang sudah terpenuhi kebutuhannya, mungkin fungsi pelengkapnya dia punya hobi apa ya kan? Hobi berkebun kah, hobi melihara hewan kah dan lain sebagainya. Jadi ini untuk pelengkap kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Jadi di rumah itu selain nonton TV, selain istirahat dan lain sebagainya, ya kan itu sudah terpenuhi semua. Terus mungkin kliennya ingin ada hobinya juga bisa tersalurkan lah. Salah satu hobi itu juga termasuk salah satu fungsi pelengkap. Nah, itulah bedanya fungsi utama, fungsi penunjang, dan fungsi pelengkap. Nah, selanjutnya ya, apa yang harus kita lakukan ya, pola pikir apa yang harus kita apa istilahnya lakukan saat ini. Kita harus punya pola pikir dalam mengelola fungsi ya untuk menghasilkan bentukan akhir dari arsitektur ya. Dari manusianya itu sendiri ya kan. Nah, itu siapa, usernya itu siapa ya. Terus kemudian aktivitasnya itu apa ya. Setelah aktivitas dari user tersebut ya, kemudian wadahnya itu apa. Nah, di dalam wadah ini itu ada standar dan persyaratan yang kalian buat kemarin studi literatur ya, luasannya berapa dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya program ruang ya. Nanti setelah program ruang ini itu ada organisasi ruang, pengelompokan, hubungan ruang, sirkulasi ruang, dan lain sebagainya. Nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian ada pola ruang. Ya, kemudian ada site atau tapaknya itu lokasinya di mana, hukum dan peraturan kemarin sudah ya, KDP, KLB, dan lain sebagainya. Kemudian rencana denah, bentuk awal, modifikasi. Nah, di dalam lingkaran merah ini ya, itu merupakan nilai-nilai fungsi ya. Nah, maka dari itu analisis fungsi ini sangat penting ya untuk dianalisa di berbagai macam objek nantinya ya. Jadi jangan dilupakan yang namanya analisa fungsi. Nah, ini salah satu contoh ya di kakak tingkat. Fungsi primer sebagai sarana ibadah ya kan. Terus kemudian tempat tinggal, tempat beristirahat, tempat beribadah, membersihkan diri, berkumpul ya kan. Terus sekundernya itu apa atau penunjangnya? Mungkin rumah itu dijadikan kos-kosan, belajar dan lain sebagainya. Servisnya apa? Dan ini ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, primernya apa? Sebagai tempat beristirahat, itu kan ya. Terus sebagai tempat membersihkan diri, sebagai tempat bersantai. Nah, mereka itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya tadi rumahnya mungkin plus kos-kosan, mau dijadikan kos-kosan, yang lantai atas kos-kosan, yang lantai bawah rumah. Nah, itu tergantung kliennya masing-masing ya. Kira-kira fungsi rumah ini seperti apa? Sama yang Bu Novita jelaskan di awal tadi ya kan, bahwa sama tempat tinggal ya istilahnya. Itu ada rumah, ada villa ya kan? Kemudian cottage, resort, pasti itu tapi berbeda-beda. Kenapa sih namanya resort? Kenapa sih namanya cottage ya kan? Kenapa namanya bungalow gitu kan ya? Kenapa namanya mansion? Lah itu kan sama-sama buat kita istirahat, tidur-tiduran, bersantai ya, berenang dan lain sebagainya. Tapi kenapa namanya berbeda? Nah, itu juga dipengaruhi oleh fungsinya ya kan, karena fungsinya juga berbeda gitu. Nanti kalau mau tahu perbedaan antara cottage, bungalow, terus kemudian villa, hotel, apartemen, rumah, nah itu bisa dicari sendiri. Ya, itu yang membedakan adalah fungsinya nanti. Nah, ini logbook ya. Ini karena coret-coretan biasanya logbook. Ya. Ini untuk
beristirahat, ya, atau bermukim, terus membersihkan diri, bersantai, dan lain sebagainya. Ya. Jadi fungsinya itu berbeda-beda di masing-masing kelompok, ya, atau masing-masing individu. Sampai sini analisis fungsi, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke analisis aktivitas? Belum? Ada, Bu. Kalau belum, saya lanjut ya. Mungkin nanti bisa disimpan dulu pertanyaannya. Oke, dari analisis fungsi tersebut tadi ya yang sudah saya jelaskan, ini bisa langsung ke analisis aktivitas ya. Analisis aktivitas ini digunakan untuk mengetahui aktivitas penggunanya, sehingga nantinya digunakan untuk menentukan kebutuhan dan besaran ruang. Ya. Nah, di sini sebenarnya gambar ini itu sudah rangkuman ya dari analisis pengguna, aktivitas, dan lain sebagainya ya. Jadi analisis aktivitas, siapa sih penggunanya sebenarnya ya, usernya itu siapa? Contohnya kalau di rumah tinggal itu ada bapaknya ini ya. Oh, ada suaminya usianya 50 tahun gitu kan ya. Jenis kelaminnya jelas ya kalau suami laki-laki gitu kan ya. Ini dia itu sampai detail ya. Jadi sampai detail ya, sampai waktu-waktunya ini ya. Waktu-waktu apa? Dia mandi, dia bangun tidur, dia itu tidurnya jam berapa sampai jam berapa ya kan? Itu sudah ada gitu ya. Sudah dijelaskan di sini. Contohnya waktunya tidur itu dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi gitu kan ya. Ini tidur. Terus ada sketsa gambar orang tidur ya, ngorok ini gitu kan ya. Terus kemudian jam 5 sampai jam 6 mandi gitu kan ya. Mungkin tidak hanya mandi aja gitu kan ya, mandi terus apa ganti baju dan lain sebagainya. Pokoknya siap-siap itu 1 jam ya, jam 5 sampai jam 6. Mungkin jam 6 sampai jam 7 dia breakfast atau sarapan pagi ya kan. Terus dia jam 7 sampai jam 4 sore bekerja. Berarti kan dia tidak ada aktivitasnya di rumah. Tapi kita tulis saja bekerja jam 9. Nah, di sini kita sudah sangat detail lagi untuk mengetahui aktivitas dari usernya atau penggunanya ya. Jadi sampai waktu-waktunya ini dan lain sebagainya ya. Nah, ini kalau mungkin masih bisa ditanyakan, tapi kalau tidak bisa ditanyakan atau privacy, ya mungkin tidak usah sampai waktu-waktu ini, tidak usah. Tapi alangkah lebih baiknya lebih detail. Jadi dari aktivitas ini kita tahu nanti dalam perancangan kita itu seperti apa, dalam desain kita nanti seperti apa. Ya. Itu jarang sekali mahasiswa itu sketsa-sketsa seperti ini itu jarang. Nanti kalian akan tahu contohnya kakak tingkat ya. Yang tadi sebagai contoh itu bukan yang baik ya, maksudnya bukan yang terbaik itu bukan, masih ada yang lebih baik lagi. Itu hanya nemunya itu aja. Kebetulan apa ketemunya punya kakak tingkat itu saja gitu ya. Jadi tadi yang contoh itu bukan sebagai acuan terbaik itu bukan ya. Jadi kita kalau bisa ya ini sketsa-sketsa kayak gini. Ini kan sudah ini ya waktu, kita nggak usah nulis jam 11 sampai jam 5 bapaknya tidur dan lain sebagainya. Itu nggak perlu ditulis-tulis seperti ini. Cukup dengan oh ini tandanya waktu sekian. Jadi orang bacanya itu juga enak, juga informatif ya. Terus habis itu sampai balik lagi aktivitasnya sampai tidur ya. Mungkin sebelum tidur ya jam pulang kerjanya jam 4 sampai jam 5 dia melakukan hobinya gitu kan ya, memelihara buaya atau apa dan lain sebagainya. Nah, dari aktivitas ini ya kan, ini nanti akan muncul yang namanya wadah ini ya kan. Nah, aktivitas ini merupakan data, terus kemudian lah dari sini semua itu nanti akan ada wadah. Wadah di sini istilahnya nanti ruang-ruang apa sih yang dibutuhkan ya kan dari aktivitas-aktivitas yang sudah ada. Contohnya kalau tidur, oh berarti orangnya butuh tempat istirahat untuk tidur apa? Oh nanti ada kamar gitu kan ya.
Oh, terus kemudian orangnya melihara buaya. Oh, berarti ada kandang buaya dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus diperhatikan dari sini semua. Jadi, oh ini sama ini wadahnya kira-kira apa sih? Ini sama ini kebutuhan ruangnya apa dan lain sebagainya. Ya, ini akan lebih informatif. Ya, ini terserah kalian mau mengeksplor seperti apa, gitu kan. Nanti Bu Novi ngasih contoh ini gini semua, gitu kan. Ya enggak apa-apa sebenarnya, tapi mungkin bisa dimodifikasi. Nah, ini adalah punya kakak tingkat. Kalian bisa bayangkan ya, sirkulasinya, ya kan, aktivitas, perilaku aktivitasnya, duduk, berdiri lah. Ini boleh nanti seperti ini ya, tapi aktivitas-aktivitas sebelumnya, ya kan, lah itu lebih ringkas seperti ini. Ya, jadi orang itu membaca itu tahu apa yang kalian maksud ya kan, terus kemudian juga jelas panah-panahnya ini seperti apa. Nah, kebanyakan mahasiswa ya itu ya ini nulis tok gitu ya, sketsanya itu sangat-sangat kurang. Nah, itu yang kemarin juga beberapa di kelasnya Bu Novita itu juga sketsanya dong dimunculkan KDB KLB, oh 60% sudah dihitung, kira-kira itu seberapa seharusnya ditapak itu diarsir, oh ini loh yang sudah ini fix tanahnya gini dengan model huruf L atau dengan model apa, nah itu seharusnya sudah mulai muncul gitu kan ya, bukan hanya tulisan, hitung-hitungan dan lain sebagainya. Nah ini juga contoh punya kakak tingkat. Ya, di sini ada suami, ya aktivitasnya apa? Sholat, mengaji, makan, mandi, tidur lah. Ini kan tidak beruntut ya istilahnya dari aktivitas ini. Sedangkan kalau kalian menyajikan sini, ini akan beruntut. Oh, mulai dari malam ini tidur, jam sekian mandi, dan lain sebagainya. Kalau di sini kan sholat, mengaji, makan, mandi, tidur lah. Ini kan memang aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Nah, tapi waktunya kan pasti ada waktu yang sendiri-sendiri. Terus kemudian kebutuhan ruangnya apa gitu kan? Tidur, kamar tidur, mandi, kamar mandi atau toilet WC, makan, ruang makan, ya kan? Sholat atau mengaji, yaitu musola, ya. Terus kemudian menerima tamu, ruang tamu, atau apa lagi? Ruang tidur tamu, gitu kan? Kalau tamunya menginap. Menyiapkan kendaraan, oh ada garasi, carport dan lain sebagainya. Nah, ini yang nanti bisa kalian olah dengan berbagai macam kreativitas kalian sehingga pembaca itu mengerti maksud kalian itu seperti apa, ya kan? Nah, nanti di sini juga ada kebutuhan ruang, sifat aktivitasnya itu seperti apa, ya kan? Ini statis, aktif. Statis itu apa sih? Ada yang tahu? Yang kelihatan di saya, Ilyasa. Ya, Bu. Statis itu apa? Kan ada statis, Statis dinamis. itu tetap, Bu. Saya stop share dulu biar kelihatan semuanya. Ilyasa. Mana tadi Ilyasa? Ya, Bu. Oke, statis itu apa? Statis itu tetap, Bu. Tetap. Oke, soalnya tadi ada lawannya ya, aktif. Ya, dinamis itu bergerak. Oke. Oke, jadi tetap ya, statis itu tetap. Nah, di sini ya, ini ada kebutuhan ruang, terus kemudian ada sifat aktivitas, perilaku aktivitasnya, ini seperti apa? Makan itu apa? Apakah duduk, apakah berdiri, ya kan? Terus kemudian ke kamar mandi itu berdiri, duduk, jongkok, dan lain sebagainya. Durasinya itu kira-kira berapa menit gitu kan ya. Nah, itu harus juga diperhitungkan. Sama sirkulasi penggunanya seperti apa. Ya. Nah, sirkulasi pengguna ini kita bisa melihat ya dari contoh ini. Ya kan, oh habis tidur, mandi, ini sebenarnya juga sudah menjadi alur sirkulasi. Oh, balik lagi ke tidur lagi. Jadi terserah kalian itu ingin menyajikan itu seperti apa. Lah durasi, ya kan. Nah, ini kan kita bisa tahu durasi orang itu kamar mandi itu berapa sih? Ya, 5 sampai jam 6 sejam. Atau mungkin lebih detail lagi maksimal 20 menit atau 30 menit.
Nah, itu sebenarnya sudah mencerminkan ya. Ini adalah salah satu contoh punya kakak tingkat, tapi bukan menjadi acuan ya. Nah, ini ada usernya siapa, ayah, ibu, anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 ya. Itu seperti apa. Terus fungsi primernya apa, sekundernya apa, servisnya apa, yaitu primer atau utama, penunjang, sama yang terakhir itu servis atau pendukung. Itu seperti apa, durasinya seperti apa. Nah, itu tuh harus kita tahu aktivitas-aktivitas tersebut, yaitu tadi untuk perencanaan nantinya rumah tinggal itu hasilnya seperti apa yang disesuaikan oleh user atau penggunanya. Kemudian selanjutnya ya analisa pengguna. Kira-kira siapa sih pengguna atau usernya itu ya? Umurnya berapa ya? Terus kemudian jenis kelaminnya apa? Karena itu juga akan berpengaruh terhadap nanti hasil rancangan. Sama juga kalau kita desain kos-kosan, usernya itu siapa? Oh, mahasiswa gitu kan contohnya. Terus kemudian jenis kelaminnya apa? Perempuan atau laki-laki? Kos-kosan perempuan atau laki-laki gitu kan. Oh, kalau perempuan itu kos-kosannya tuh cenderung bersih gitu kan daripada kos-kosan laki-laki gitu kan. Nah, itu dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu kira-kira siapa sih penggunanya ya kan. Jelas akan berbeda ya pengguna antara rumah tinggal ya kan, pengguna museum, balik lagi museum ya, pengguna hotel ya, apartemen dan lain sebagainya itu pasti akan berbeda. Nah, itu kalian harus tahu siapa saja penggunanya ya. Nah, kita balik lagi ke contohnya. Usernya siapa penggunanya? Ayah, ibu, anak, ya kan? Terus kemudian contohnya ini di rumah tinggal itu ini ya. Nah, analisis penggunanya ayah, gitu kan ya. Nah, seharusnya juga mungkin didetailkan ya usianya itu berapa. Karena ada mungkin pasangan yang baru menikah, punya anak 1 dan itu kecil, masih setahun atau 2 tahun. Ya, atau ibu ya kan, atau mungkin kebanyakan ini ya ayah, ibu, anak, kadang kan masih ada neneknya ya kan. Nah, itu siapa usernya yang nanti akan tinggal di rumah tersebut sampai akan meninggal, akan tinggal di rumah tersebut ya kan. Kira-kira siapa? Kebanyakan anak-anak ini yaitu ayah, ibu, anak 1, anak 2 gitu kan ya. Nah, nenek kakeknya itu tidak dihitung dalam nanti menganalisis. Itu juga akan mempengaruhi kebutuhan ruangnya ya kan. Sama kalau di sini ya di Bu Novita kan tinggalnya di desa nih ya. Itu setiap ruang tamu itu besar-besar. Kenapa? Karena kita itu punya keluarga besar, masih banyak yang punya banyak anak itu loh ya. Jadi anaknya itu banyak-banyak. Sehingga itu kalau saat lebaran dan lain sebagainya berkumpul itu tidak kekurangan ruang karena ruang tamunya yang besar. Mungkin seperti itu ya. Nanti saat interview dan lain sebagainya ya, itu bisa kira-kira penggunanya itu siapa sih selain ayah, ibu, dan anak gitu ya. Nah, sebagian besar kalau di kelompok kelas saya itu ya ayah, ibu, anak gitu kan ya. Masih belum ada kayak kakek neneknya ya, atau mungkin tidak dicantumkan dan lain sebagainya. Nah, itu juga penting siapa sih pengguna nantinya di rumah yang akan kalian rancang. Nah, ini juga sama ya, ini yang hitam-hitam ini ada suami, istri, tamu, ya kan? Nah, kira-kira siapa yang akan menggunakan rumah tersebut? Penggunanya ini siapa? Ya. Terus kemudian dari analisis ini nanti akan muncul namanya hasil ruang. Kira-kira ruang apa sih yang dibutuhkan? Gitu kan ya. Nah, dari yang sudah saya singgung di slide tadi ya, kira-kira ruang apa saja yang dibutuhkan ya, itu kan dari analisis fungsi kita sudah tahu, analisis aktivitas kita sudah tahu, analisis pengguna kita sudah tahu ya. Selanjutnya setelah kita tahu semua, kira-kira ruang apa sih yang dibutuhkan gitu kan ya, apa saja ruang yang dibutuhkan. Nah, tadi kan di sini sudah ada simpulan nih ya,
Ya, ruang apa saja sih yang akan dibutuhkan dalam rumah tersebut ya? Ada musola, teras, kamar tidur dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dari sana tadi ya, analisis pengguna, kita sudah tahu kebutuhan ruangnya itu apa saja. Contohnya yang pertama yaitu kamar tidur, ya kan, merupakan ini deskripsi ya untuk istirahat dan lain sebagainya. Karakteristiknya ruang tidur ini apa? Private kah, semi private kah, atau public, ya kan? Jelas kamar tidur ini adalah private, ya. Kemudian ini apa? Oh, ini terkoneksi dengan kamar mandi, dengan ruang keluarga, dan lain sebagainya. Furniturnya ini kira-kira apa, dan lain sebagainya. Ini, ya kan? Karena ini akan menentukan dimensinya. Kira-kira nih, ruang tidur, ya, kasur queen size, gitu ya. Kamar tidur utama queen size, 2 meter kali 1,6 meter. Lemari plus meja rias, kursi, ya kan? Terus kemudian ada bedside table. Ya, ini berapa? Oh, jadi kamar tidur utama itu kurang lebih luasannya 5,33 meter persegi. Seberapa sih 5,33 meter persegi gitu kan ya? Dengan apa namanya? Ukuran furniture yang sekian gitu kan ya. Oh, ini contohnya dikasih prototype. Oh, ini kamar tidur utamanya segini. 3 meter kali 3 meter. Oh, di sini kursinya, di sini ada lemarinya, ya kan? Kemudian di sini ada bedside table, bedside table. Nah, terus kamar anak seperti apa? Oh, cuma butuh kasur single size, ya, meja belajar, dan lain sebagainya. Kira-kira dimensinya kurang lebih berapa? Oh, 4,00 meter persegi. Oh, cukup 3 kali 2 gitu kan ya, atau 3 kali 1,5 gitu kan ya. Nah, ini kira-kira itu seperti apa sih interiornya nanti? Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh tadi aktivitas, ya, kemudian fungsi dan lain sebagainya, sehingga muncullah ruang-ruang ini mulai 1 sampai 11 ini. Ada ruang tamu, ruang makan, dapur, ya, kamar mandi dan lain sebagainya, ya. Mungkin lebih dari 11. Ya, belum lagi tempat-tempat untuk menyalurkan hobi, ya kan? Nah, itu juga bisa. Nah, ini muncul ruang-ruang ya, musola, teras, dan lain sebagainya. Terus dihitung besaran luasnya berapa. Nah, kalau ini kan hanya cuma besaran kurang lebih sekian, tapi tidak ada furniturnya ya. Seharusnya juga dikasih furniture, kira-kira cukup nggak ya sekian dan lain sebagainya. Ini juga penting ya untuk diterapkan. Nah, terus kemudian setelah itu sini sedikit tambahan mengenai analisis kualitas ya. Kualitas dari masing-masing ruangan ya. Jadi yang pertama saya kasih contoh aja ya. Yang pertama, karena nanti kalau teori kebanyakan pasti akan bingung ya. Mahasiswa itu cenderung langsung contoh gitu ya. Tapi ini bukan contoh yang terbaik ya. Satu, yaitu mengenai kualitas ruang kamar tidur utama. Ya, kira-kira nih, thermal ini apa? Ada yang tahu? Saya jawab aja ya, yaitu suhu. Suhu, ya. Jadi suhunya itu apakah sedang, ataukah mau panas, dingin, ya, atau biasa-biasa aja, sejuk gitu ya. Ini seperti apa? Terus akustik, kira-kira ini seperti apa? Mau sedang, mau berisik, atau mau kedap suara ya? Mungkin beda ya sama mungkin ruang karaoke gitu ya. Akustiknya harus kedap suara. Tapi kalau ruang tidur, nah ini sedang ya. Lighting ya, kira-kira itu pencahayaannya itu seperti apa ya? Apakah full mau siang hari itu pakai pencahayaan alami atau full semuanya pagi sampai pagi itu menggunakan pencahayaan buatan. Terus kemudian kalau ada pencahayaan buatan itu kira-kira mau
pakai lampu yang seperti apa ya. Ada downlight, ada lampu aksen, mungkin memberikan suasana yang seperti apa, romantis dan lain sebagainya. Nah, itu juga perlu. Kemudian color-nya itu seperti apa atau warnanya ya, yang soft kah ya, atau yang warm atau hangat ya, warna-warna coklat, ataukah terang benderang ya, white light gitu, jadi apa, warna putih gitu ya. Terus kemudian penghawaan, nah ini seperti apa, apakah ada jendela ya untuk sirkulasi udara dan lain sebagainya. Terus material seperti apa, nah, ini ada yang namanya analisis kualitas. Nah, ini juga bisa disimpulkan di dalam diagram ya, kamar tidur ya. Ini plus-plus ya, berarti butuh pencahayaan yang apa? Sedang atau banyak ya. Contohnya kamar tidur apa ini? Kamar tidur utama gitu kan ya. Oh, pencahayaannya itu harus maksimal. Plus-plusnya itu 3. Lalu minus ya kan? Berarti itu tidak diperlukan ya kan. Nah, ini dari akustik, akses, terus kemudian sanitasi, terus suci ya, lighting, terus kemudian penghawaan, ini seperti apa. Nah, dari sini semua kita dapat menyimpulkan ya di diagram sini ya, ada warna coklat muda ya, ini berhubungan langsung. Terus kemudian ada coklat tua, ini tidak berhubungan, yang biru ini tidak berhubungan, yang coklat tua ini berhubungan langsung, yang coklat muda ini berhubungan. Jadi dari diagram ini ya kita tahu, oh ini sama ini dapur ya, contohnya dapur sama ruang cuci jemur ya kan, tidak berhubungan dan lain sebagainya, atau mungkin berhubungan karena dekat ya, ruang cuci sama dapur, contohnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan di dalam diagram seperti ini. Ini juga sama contohnya. Nah, dari situ semua kita akan tahu yang namanya keterkaitan antara ruang A, ruang B, C, dan lain sebagainya ya. Karena kalian kan 2 lantai ya. Kira-kira ruang private kamar tidur utama itu termasuk private, mungkin dikasih ke lantai 2 dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada hubungan. Yang putus-putus ini tidak berhubungan. Yang garis lurus ini ya itu dekat ya. Yang garis garis apa ini tebal ya kan, ini dekat berhubungan. Jadi dapur sama ruang makan ini dekat berhubungan. Dapur sama ruang keluarga tamu. Kira-kira itu seperti inilah apa bubble diagramnya ya. Nah, terus kemudian kita simpulkan seperti ini ya bubble-nya. Terus akhirnya jadi block plan. Nah, block plan ini ya itu nanti bisa ada alternatif 1 maupun alternatif 2 ya. Tapi kebanyakan mahasiswa itu ya cukup dengan 1 alternatif ya. Seharusnya bisa 1 atau 2 alternatif. Kira-kira block plan-nya itu ini block plan rancangan pertama, kemudian ada block plan rancangan kedua. Kira-kira itu seperti apa? Nah, itu tuh harus sudah muncul. Ini sama juga, terus kemudian bubble diagram, bubble plan, terus kemudian sudah muncul block plan. Nah, kalau ini contohnya ya, dia sudah punya 2 block plan. Jadi ini block plan pertama, ini block plan kedua, ya kan? Jadi punya 2 alternatif ya, jangan 1 alternatif. Kebanyakan sudah bubble diagramnya seperti ini, wes 1 aja, saking males mikirnya nih, 1 cukup gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu hubungan antar ruangnya itu dari bubble diagram sini ya. Akhirnya yang nantinya akan muncul sebagai block plan. Terus kemudian juga sedikit ya ditambahi interior sketch atau sketsa apa tentang interiornya nanti maunya seperti apa sih kira-kira gitu kan ya. Kamar tidur utamanya, kamar tidur anak dan lain sebagainya. Nah, ini kadang mahasiswa masih kurang untuk sketsa interior maupun sketsa yang lainnya. Ini hanya gambaran saja. Tugas. Saya stop share dulu sebelum ke tugas.